Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Bahasa Inggris Umum dengan dosen pengampu Bapak Trisnandi Syahrial SPD HUM untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah tersebut. Nah, introduce myself. My name Najriah Mutmainah Anwari, NIM 19070063, kelas 2019 P1 Nonreg, Prodi PG PAUD. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang noun. Noun sendiri di sini mempunyai arti. Noun is a word said to name something, uh, a person or animal, a place, a thing, or an idea. Yaitu artinya noun adalah kata yang digunakan untuk menyebut sesuatu seperti contohnya orang atau hewan. Kemudian ada juga hal, ada juga tempat, ada juga ide. Nah, noun sendiri mempunyai fungsi. Nah, di sini ada 7 fungsi dari noun. Yang pertama sebagai subjek. Contoh kata dari subjek itu yaitu life is wonderful. Kemudian yang kedua sebagai objek, yaitu contoh katanya the author has published his new book. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai object of the profession, yang artinya objek berposisi. Contoh katanya yaitu we are going to fly to Jakarta tomorrow. Yang keempat kemudian ada subjek complements, yaitu penjelas subjek yang mempunyai contoh kata he is John. Jadi kata ini memperjelas, karena mungkin kalau he-nya itu he kepada siapa gitu. Kalau he is John, dia adalah John. Nah, gitu. Kemudian yang kelima ada objective complement, yaitu penjelas objek. Mr. and Miss Smith baby Peter. Nah, Nyonya dan Tuan Smith memberi nama bayi itu Peter. Mungkin kurang lebih seperti itu. Yang keenam ada modifier of noun phrase, yaitu penjelas noun. Word, contohnya word war. Nah, yang ketujuh fungsi dari noun itu yaitu sebagai head of noun phrase, yaitu inti dari noun. Misalkan contoh katanya seperti English lesson. Jadi noun sendiri juga bisa diklasifikasikan pada yang pertama common nouns, yaitu nouns yang mengacu pada hal yang masih umum. Nah, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Kemudian yang kedua ada pronoun. Nah, merupakan himponim dari common noun. Jadi mungkin kebalikannya dari common noun yang tadi. Jadi sehingga acuannya lebih spesifik daripada common. Pada umumnya penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian yang ketiga ada concrete noun. Concrete nouns, yaitu noun yang dapat diamati oleh panca indera. Jadi si bendanya itu bisa dilihat oleh panca indera sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung, seperti disinggung di muka. Kemudian yang keempat ada abstract noun. Nah, kalau ini tidak dapat diamati oleh panca indera. Mungkin ini kebalikannya dari concrete noun tersebut. Nah, dengan kata lain, nouns ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Yang kelima ada countable nouns, yaitu noun yang dapat dihitung, seperti banyak ya, seperti benda yang dapat dihitung. Yang keenam ada uncountable nouns, yaitu noun yang tidak dapat dihitung tapi jumlahnya diketahui tapi tidak dapat dihitung, mungkin seperti itu. Nah, di sini adalah penjelasan lebih lanjut dari yang pertama ada abstract nouns. Noun sejenis ini biasanya ditandai dengan akhiran h, nc, ions, dom, kemudian sebentar. Ada food, ice, isms, meds, nis, sif, it, tie. Nah, kemudian yang kedua ada penjelasan dari countable nouns. Ciri-cirinya lebih ke ciri-ciri.
ciri-cirinya yaitu adalah yang pertama dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, seperti tadi. Jadi si bendanya itu bisa dihitung misalkan satu buah pensil atau dua buah pensil. Kemudian dapat diikuti oleh artikel e, dan n dalam bentuk tunggal. Dapat ditambah dan s jamak. Dengan catatan yang berkaitan dengan jenis ini atau noun yang berbentuk tunggal disebut singular nouns, yaitu dengan akhiran dalam bentuk tunggalnya itu an, one, dan noun yang berbentuk jamak disebut plural noun, yaitu ditambah akhiran s dan es. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdapat noun yang mempunyai bentuk tidak beraturan ketika berbentuk jamak. Mereka tidak ditambah s atau es, melainkan mereka bentuknya sendiri, bentuknya sendiri. Noun ini kemudian dimasukkan dalam list of irregular plural nouns. Jadi mereka mempunyai ini sendiri. Kemudian yang ketiga ada uncountable nouns, yaitu ciri-ciri dari uncountable nouns ini berkebalikan dengan countable nouns. Dia tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, sampai 5 tersebut, dan seterusnya. Kemudian tidak dapat diikuti oleh artikel dan en. Tidak ada bentuk tunggal. Ditambahan akhiran s dan es. Tidak berbentuk jamak. Dan countable noun ini sebenarnya memungkinkan untuk dihitung, namun yang dihitung bukanlah zat atau substansi, melainkan takaran wadahnya, karena noun ini juga disebut misnoun. Contohnya milk a glass for milk, 2 glass of milk. Jadi tidak bisa dihitung susunya ada berapa, tapi hitungannya itu misalkan sebuah susu yang ada di dalam gelas. Jadi 2 buah gelas susu, mungkin seperti itu. Kemudian cheese juga a block of cheese, 2 block of cheese. Kemudian yang selanjutnya ada common nouns. Penulisannya tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Jadi penulisannya itu tidak awal katanya tidak menggunakan huruf kapital kecuali penulisan itu digunakan untuk sebuah kalimat atau judul. Misalkan contohnya city, country, home, restaurant, park, halt, and phone. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proper noun. Pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital. Nah, ini kebalikan dari common noun tadi. Kecuali huruf kecil yang telah ditetapkan sebagai bagian dari nama tersebut. Contohnya John, Semarang, Indonesia, Juli, Bernard Steakhouse, Greenwich Park. Kemudian yang selanjutnya ada country noun, yaitu sifat konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung, seperti disinggung di muka. Contohnya yaitu books, eraser, botol, flowers, chair, classroom, start, month, and fire. Nah, di sini ada contoh-contoh katanya. Yang pertama, contoh kata dari common noun. Ada man, boy, woman, girl, country, company, shop, restoran, book, film mungkin ya ini. Nah, kemudian contoh katanya itu my mother will buy a shoes next semester. Saya membeli sebuah sepatu untuk semester selanjutnya. Kemudian ada proper noun. Contoh katanya John, Mary, England, London, Ford, Sony, January, Sunday, terus ada Titanic, Word, and Fish. Contoh kalimatnya yaitu Mr. Yogi always enters to our classroom every Saturday and Tuesday in a week. Nah, kemudian yang ketiga ada concrete noun. Contoh katanya students, fingers, dog, pencil, komputer. Nah, contoh kalimatnya di sini ada I really want a new pair of socks, yaitu saya sangat ingin sepasang sepatu baru. Nah, kemudian di sini juga ada yang keempat, yaitu dari contoh abstrak
nouns, yaitu intelligence, bravery, loyalty, equals confidence. Contoh kalimatnya, the children showed happiness when they went to museum. Artinya, anak-anak menunjukkan kebahagiaan ketika mereka pergi ke museum. Kemudian yang keempat ada countable nouns, yaitu contoh katanya student, fingers, dog, pencil, komputer. Nah, contoh dari kalimatnya yaitu Ryan has a cheese sandwich and an apple for breakfast. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir ada uncountable nouns, yaitu contoh katanya sugar, money, water, rice, and air. Nah, contoh kalimatnya a secretary make less money than a manager. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.